Tidak ada satu periode presiden. Presiden itu kan 5 tahun. Ini cuma 2 tahun, 9 bulan, bisa menciptakan dunia yang, kalau bahasa Jawa, gemah ripah loh jinawit, toto tentrem kerto raharjo. Hanya dalam waktu 2 tahun 9 bulan. Bismillah. Mari kita lanjutkan ngaji kita malam hari ini. Meskipun sambil gerimis-gerimis, hujan-hujan, suasananya agak romantis. Ya, nikmatilah suasana ini. Mungkin besok 10-20 tahun yang akan datang, ketika kalian sukses entah di mana, kamu merindukan suasana ngaji semacam ini. Yang kamu rindukan bukan apa-apa. Mungkin besok kamu sudah urusanmu macam-macam dan kamu rindu dirimu yang sekarang, yang meskipun hujan-hujan rela datang untuk dapat tambahan wawasan ilmu. Mungkin besok kamu tidak banyak waktu lagi untuk ikut-ikut ngaji semacam ini. Mungkin saya sudah tua banget, jadi ngajinya wis tidak kuat 2 jam, setengah jam. Sudah beda suasananya. Nah, kalian sudah sukses, terus sibuknya luar biasa. Nah, malam-malam nanti mungkin kalian rindu suasana ngaji semacam ini. Maka sebelum besok rindu, nikmatilah. Kalau bahasanya Marcus Aurelius kemarin, rayakanlah setiap detik hidupmu. Kalau bahasanya agama, ya lo syukurilah. Allah masih memberimu kenikmatan untuk bisa merasakan manisnya ilmu, sehingga kamu rela berhujan-hujan malam-malam datang untuk ngaji, meskipun hanya dapat segelas teh, segelas kopi. Oke, malam ini saya lanjutkan ngaji filsafat kita di tema para raja. Minggu lalu sudah Markus, malam ini kita ketemu dari dunia Islam, tokoh yang sebenarnya mungkin saya nggak perlu mengangkat beliau karena pasti kalian sudah kenal. Umar bin Abdul Aziz. Saya sering bilang bahwa orang baik itu bukan orang yang tiap hari ngomong kebaikan atau menceramahkan kebaikan, tapi orang yang menjalankan kebaikan. Dan malam ini saya bawa orang baik itu ke ngaji kita. Kalian tidak perlu mencari konsep-konsep filosofis apa yang berasal dari beliau. Cukup kalian baca hidupnya, kalian kaji perjalanan hidupnya Umar bin Abdul Aziz, kalian sudah dapat banyak pelajaran, banyak filosofi. Dari tindakannya, kepribadiannya, kebijakan-kebijakannya, ya termasuk kata-kata fatwanya sebagai seorang raja, seorang sultan, seorang khalifah. Umar bin Abdul Aziz ini sangat terkenal. Tidak ada umat Islam yang tidak kenal beliau. Dikenal sebagai Umar kedua gelarnya. Meskipun beliau jadi raja tidak lama, hanya 2 tahun sekian bulan, sekitar 9 bulan. Tidak ada satu periode presiden. Presiden itu kan 5 tahun. Ini cuma 2 tahun 9 bulan, bisa menciptakan dunia yang, kalau bahasa Jawa, gemah ripah loh jinawit, toto tentrem kerto raharjo. Hanya dalam waktu 2 tahun 9 bulan.
Dan beliau meninggalnya masih sangat muda. Dalam usia beliau lahir 682 dan meninggal 720. Sekitar 38 tahun. Bayangkan hidup yang 38 tahun saja, jauh lebih tua saya sekarang. Itu iso sukses jadi tokoh paling besar dalam sejarah kekhalifahan Islam. Jadi kalian tidak usah tanya umur. Jadi orang baik, jadi orang berguna, jadi orang yang bermanfaat itu tidak usah nunggu besok, tidak usah nanya umur. Kalau kamu nunggu besok, mungkin tidak terjadi. Coba teman-teman baca ya sejarah tokoh-tokoh besar itu. Misalnya kalau kalian mengidolakan Soekarno, Soekarno itu seumuran kalian sudah ngapain? Kalau kamu mengidolakan tokoh filsafat, Plato, Aristoteles, Socrates, coba baca sejarahnya. Seumur kalian ini mereka sedang ngapain? Sudah melakukan apa, punya jasa apa, punya prestasi apa? Nah, itu nanti bisa kalian ukur. Kira-kira kamu bisa ndak ya selevel mereka? Insya Allah bisa. Cuma ada insya Allahnya. Ya, itu kan tergantung Allah maunya. Umar bin Abdul Aziz ini masih memang dari keluarga raja-raja, cuma dia bukan keturunan langsungnya. Jadi beliau ini dari sisi ayah memang dari dinasti Umayyah. Beliau putranya Abdul Aziz. Abdul Aziz ini putranya Marwan. Marwan bin Hakam, khalifahnya Umayyah keempat. Marwan ini punya anak laki-laki 2, Abdul Malik dan Abdul Aziz. Abdul Malik ini nanti yang jadi khalifahnya Umayyah kelima. Abdul Malik nanti punya anak namanya Sulaiman. Sulaiman bin Abdul Malik. Sulaiman jadi khalifahnya Umayyah keenam. Nanti sebelum meninggal, Sulaiman ini berwasiat yang meneruskan tahta adalah Umar bin Abdul Aziz ini. Umar ini berarti sepupunya, putranya Abdul Aziz, pamannya Sulaiman. Nanti Abdul Malik ini menikahnya sama saudaranya Sulaiman, namanya Fatimah. Jadi nikah masih sepupunya. Dari sisi ibu, Umar bin Abdul Aziz ini masih anak cucu cicitnya Umar bin Khattab. Makanya disebut Umar kedua. Dari segi kualitasnya sebenarnya memang mirip dengan Umar bin Khattab. Jadi Umar bin Khattab itu punya anak namanya Asim. Nanti Asim ini punya anak namanya Laila. Nah, Laila inilah nanti yang kawin dengan Abdul Aziz, punya anak Umar bin Abdul Aziz. Ini pelajaran sejarah. Saya tidak tahu kalian suka tidak baca-baca gitu. Biasanya pelajaran sejarah itu kan kamu benci karena tidak harus apal-apalan. Apal-apalan tanggal, apal-apalan nama. Tapi kalau bisa dipahami, sejarah itu asik. Oke, sebenarnya ketika kita ngaji filsafat dengan tema tokoh-tokoh, itu kita sebenarnya ngaji sejarah. Sejarah pemikiran. Jadi sama saja. Oke, Umar ini ya memang alim sejak kecil, soleh sejak kecil. Punya guru, kalau dalam sejarah gurunya ada 33 guru. Yang 8 sahabat, yang 25 tabi'in.
Jadi ya gurune wis jago-jago ya. Kalau kalian kan gurumu mungkin banyak, tapi kan ya kalau dibandingkan 33 yang 8 sahabat, yang 25 tabi'in ya minta ampun pasti ya. Jadi ndak level kita mungkin dari sisi gurunya. Hafal Quran sejak kecil. Para ulama zaman dulu itu kan hafal Quran bukan sesuatu yang luar biasa. Dan Umar bin Abdul Aziz sejak kecil sudah hafal Quran. Kemudian waktu jadi khalifah beliau ya usianya sekitar berapa, 36-an tahun. Masih sangat muda. Kalau hari ini di Indonesia masih bisa daftar CPNS. Ya. Oke. Sekarang kita kaji ya. Saya bilang tadi kita ndak akan belajar dari kitab apa yang dikarang oleh Umar. Kita lihat sejarahnya Umar bin Abdul Aziz sendiri, itu sejarah yang sangat layak untuk diteladani. Banyak ilmunya. Jadi kayak Nabi itu kan Quran berjalan. Nah, Umar bin Abdul Aziz ini adalah khalifah idola, khalifah benchmarknya khalifah. Kemarin saya baca di internet itu ada yang bikin tulisan bahwa salah satu calon presiden itu mirip Umar bin Abdul Aziz. Ya, ya ndak apa-apa tuh orang pengen kayak gitu kok. Ya meskipun kamu tanya apa ya, nanti kamu baca ya. Setelah kita belajar Umar bin Abdul Aziz ini kira-kira apa ya ada calon presiden kita yang kayak beliau. Oke, bismillah kita mulai. Ini namanya, gelarnya ya. Jadi orang Arab itu suka bikin semacam ini kalau terhadap orang-orang besar. Al-Imam, Al-Hafidh, Al-Allamah, Al-Mujtahid, Az-Zahid, Al-Abid, As-Sayyid, Amirul Mu'minina Haqqon, Abu Hafiz Al-Quraisy Al-Umawi Al-Madani Al-Misri Al-Khalifah Az-Zahid Ar-Rasyid As'aj Bani Umayyah. As'aj itu ini ada hubungannya dengan sejarah hidupnya. Jadi waktu kecil itu beliau pernah kakinya ketendang kuda, keningnya ketendang oleh kuda sehingga luka. Ada bekas luka di keningnya. Dan itu membekas sampai besar. Bahasa Arabnya As'aj, orang yang kepalanya ada lukanya, dari kalangan Bani Umayyah. Dan waktu Umar kecil ini luka di dahinya, bapaknya malah seneng luar biasa. Kenapa? Karena ada ramalan dari Umar bin Khattab dulu bahwa besok di antara keturunanku akan ada orang besar yang cirinya adalah dahinya luka. Jadi anaknya kena kuda, dia malah seneng. Alhamdulillah, berarti anakku ini nanti yang jadi orang besar. Jadi itu namanya, karena Umar bin Abdul Aziz ini ya ulama, ya sufi, ya khalifah. Kalau minggu lalu kan raja yang filosof, ini raja yang ulama. Sebenarnya sama, filosof bahasa Yunani, ulama bahasa Islam. Dua-duanya menunjukkan bahwa seorang raja itu butuh yang berilmu. Pemimpin itu butuh yang wawasannya luas, jangan sempit, maka akan sukses. Itu yang diidealkan oleh Plato, bahwa raja itu harus filosof. Maksudnya raja itu wawasannya luas, wadahnya besar, dia harus bisa mewadahi orang seluruh negeri. Oke, kita belajar pelan-pelan ya, kita tiru. Jadikan beliau ini benchmark, karena setiap orang adalah pemimpin.
Mimpinlah seperti Umar bin Abdul Aziz. Saya awali dari awal ketika beliau jadi khalifah. Jadi beliau jadi khalifah tahun 717 Masehi atau 99 Hijriyah. Dia sebenarnya nggak mengira kalau dia angkat jadi khalifah. Sebelumnya beliau ini gubernur Hijaz. Hijaz itu Makkah Madinah sekarang. Tapi tiba-tiba Khalifah Sulaiman wafat, terus meninggalkan surat wasiat bahwa Umar lah yang harus menggantikannya jadi khalifah. Ini harusnya senang, karena sejarah sebelumnya malah orang bunuh-bunuhan untuk jadi khalifah. Tapi Umar bin Khattab begitu jadi khalifah dia sumpek, sedih, tidak mau. Terus dia kan saat itu umat Islam menunggu di masjid pengumuman siapa khalifahnya. Begitu diumumkan bahwa penerusnya Umar bin Abdul Aziz, semuanya senang kecuali Umar sendiri. Terus Umar naik mimbar terus bilang, wahai manusia, demi Allah, sesungguhnya saya tidak pernah memohon perkara ini kepada Allah satu kali pun. Jadi aku tidak pernah berdoa untuk jadi khalifah, jadi raja, jadi orang penting. Sesungguhnya jabatan ini diberikan padaku tanpa bermusyawarah terlebih dulu, dan aku tidak pernah memintanya, apalagi kampanye. Ya itu bahasa sekarang, mencalonkan diri saja aku ndak. Kok bisa jadi? Maka terus dia bilang, sesungguhnya aku mencabut baiat yang ada di lehermu dan pilihlah siapa yang kalian kehendaki. Jadi ini kalau bahasa modern mungkin sebenarnya Umar maunya kita demokratis sajalah. Siapa yang kalian inginkan? Ini tadi kan saya diangkat khalifah ini kan karena wasiat, mungkin karena masih keluarga juga. Nah, jadi kalau bahasa sekarang mungkin inginnya demokrasi. Yuk, sudahlah, nggak usah terikat oleh baiat-baiat tadi. Saya juga tidak ingin jadi khalifah sebenarnya. Tapi terus orang-orang tetap kukuh bahwa yang harus jadi khalifah Umar bin Abdul Aziz. Ceritanya saat itu terus Umar terduduk lesu terus nangis. Alangkah besarnya ujian Allah kepadaku. Jadi dapat jabatan itu malah nangis, tidak sujud syukur loh ya. Karena ini musibah, jangan dikira sederhana. Kalian jadi dapat jabatan apapun itu amanat. Jadi bebanmu double, tidak kayak yang dipimpin, karena kalian yang mimpin. Jadi tidak ringan. Makanya Umar bin Abdul Aziz nangis. Kabarnya dia galau sampai pulang ke rumah, sampai istrinya bingung, terus harus menghibur beliau. Jadi yang pertama, karakter seorang sultan ideal, pemimpin ideal adalah tidak berambisi. Jadi tidak pakai mencalon-calonkan diri, tidak pakai kampanye-kampanye, karena jadi pimpinan bukan tujuannya. Ini cerita terkenal sekali dari Umar bin Abdul Aziz, bahwa aku sebenarnya tidak mimpi dan tidak berdoa untuk jadi khalifah. Ketika jadi khalifah dia merasa itu beban yang sangat berat. Pelajaran pertama itu, jangan pernah mimpi jadi pemimpin bercita-cita untuk jadi orang paling tinggi. Tapi kalau Allah menghendaki, kalau masyarakat tahu kualitasmu, kamu akan dinaikkan sendiri oleh mereka. Itu pelajaran dari Umar bin Abdul Aziz. Setelah diangkat, ini saya ambil yang awal dulu ya, dari sejarah kekhalifahannya. Beliau mendatangi sufi besar, ulama besar saat itu, yaitu Hasan Basri. Yang mungkin kemarin kalian kenal waktu kita ngaji Robiah, ngaji-ngaji sufi. Ini kan salah satu sufi yang terkenal dengan konsep khauf dan rojaknya.
setelah terpilih jadi khalifah, yang didatangi awal adalah Hasan Basri untuk minta nasihat. Jadi minta nasihat pada ulama. Dia yang mendatangi Hasan Basri, bukan Hasan Basri dipanggil ke istana. Ya sowan. Ya karena itu nasihatnya Hasan Basri. Di antara jawabannya Hasan Basri, ketahuilah Amirul Mukminin bahwa Allah menjadikan kepala negara yang adil itu untuk meluruskan segala yang miring, membetulkan yang bengkok, memperbaiki yang rusak, menguatkan yang lemah, membela yang teraniaya, dan menolong semua orang yang terlantar. Ini harus ada di kepalanya khalifah pertama-tama. Jadi fungsi pemelihara. Jangan sampai ada yang bengkok, jangan sampai ada yang miring, jangan sampai ada yang rusak. Harus menguatkan yang lemah, membela yang teraniaya, menolong yang terlantar. Yang kedua, ini panjang, saya potong beberapa saja. Kalian bisa cari sendiri banyak di kitab-kitab. Kepala negara yang adil itu laksana seorang gembala yang berhati sayang pada binatang gembalaannya. Dia adalah kawan yang mengantarkan gembalaan ke tempat yang lebih baik, menjauhkan dari tempat yang berbahaya, menjaga dari gangguan binatang buas, dan memelihara dari panas dan dingin. Jadi pemimpin itu, kalau bahasa Jawa, tugasnya momong. Jadi harus bisa momong. Momong itu bisa menampung, bisa menerima, kemudian nuntun dan mengarahkan siapa yang dipimpin. Jadi yang pertama dinasehati, pemimpin yang adil perhatikan orang-orang lemah. Yang kedua, pemimpin yang adil harus bisa ngomong. Yang ketiga, pemimpin yang adil adalah pelindung anak yatim, bendaharawan bagi kaum fakir miskin. Bendaharawan itu maksudnya kalau ada orang fakir miskin, negara yang ngopeni, mendidik, mengasuh mereka saat kecil dan menjadi pelindungnya di saat besar. Jadi kayak di undang-undang kita itu loh, fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara. Dipelihara itu maksudnya diopeni, diangkat dari kemiskinannya, bukan berarti dipelihara, dibiarkan aja biar banyak. Karena kalimatnya kan dipelihara, kamu berarti dipelihara, makanya umat miskin itu ndak habis-habis, Pak. Kenapa dipelihara oleh negara, Pak? Oke, ndak, maksudnya dipelihara oleh negara itu diopeni basa Jawa nih. Ini mungkin itu dulu terjemahan langsung dari bahasa Jawa, jadi diopeni jadi dipelihara. Karena kadang-kadang kita menerjemah ngomong itu kan yang Jawa kan dari Jawa langsung diindonesiakan. Kayak tadi saya baca skripsi itu kalimatnya kan kelihatan orang Jawa. Jadi setiap pagi masyarakat pada pergi ke masjid. No kalimat kok pada pergi ke masjid itu. Maksudnya bahasa Jawa, saben esuk wong-wong padha mangkat ning masjid. Jadi akhirnya kalimatnya jadi pada pergi ke masjid. Kan bingung kita yang ndak Jawa mesti bingung kok ada pada pergi ke masjid itu. Padha mangkat ning masjid maksudnya. Itu bahasa Indonesia sama kayak dipelihara oleh negara tadi. Oke, jadi nasihatnya Hasan Basri, pemimpin yang adil, perhatikan orang-orang lemah, harus bisa ngomong, perhatikan orang miskin dan anak yatim. Mereka tidak boleh merasa dicuekin. Oke, itu panjang nasihatnya Hasan Basri. Cuma ini untuk pelajaran bagi kita bahwa kalau sudah ada di posisi puncak, ulama jangan ditinggal. Orang-orang pinter jangan ditinggal.
harus didengarkan nasihatnya. Oke, kadang-kadang kebalik. Waktu ingin jadi pimpinan, ulamanya dilibatkan. Yang diincar masanya. Kalau sudah jadi terus ditinggal, itu kebalik. Justru butuh ulama kalau sudah jadi. Masukan-masukannya berharga untuk ngatur negara. Zaman dulu sering sufi, ulama itu didatangi oleh sultan-sultan, oleh raja-raja. Kenapa harus didatangi? Karena mereka tidak mungkin mau datang ke istana. Yang butuh mereka yang datang. Jadi jabatan jangan dicari, ya kalau sudah dapat laksanakan sebaik-baiknya, minta nasihat ahlinya. Nah, itu kepemimpinan yang baik. Oke, kita lihat sekarang karakter-karakternya Umar bin Abdul Aziz. Yang pertama, takut pada Allah. Banyak sekali cerita-cerita yang menggambarkan bahwa beliau ini orang yang sangat takut pada hari akhir, akhirat, takut pada kemurkaannya Allah. Kalau pemimpin dasarnya sudah takut pada Allah, insya Allah tidak melakukan yang aneh-aneh, yang merusak-merusak, yang menyengsarakan, yang salah jalur. Jadi tidak ada yang ditakuti selain Allah. Itu pemimpin pasti kuat. Tapi kalau masih takut selain Allah, takut negara lain lah, takut miskin lah, takut pendapatan turun lah, takut masih banyak ketakutan yang lain, ada titik-titik lemahnya. Tapi kalau pemimpin hanya Allah yang ditakuti, dia akan jadi pemimpin yang kuat. Jadi Umar ini hampir tidak pernah istirahat. Kalau pagi ya melayani umatnya, kalau malam dia seorang sufi yang suka berdua sama Allah, suka munajat, dan cirinya adalah beliau gampang menangis. Jadi hatinya lembut. Nah, yuk kamu cari pemimpin yang seperti ini besok. Yang takutnya hanya pada Allah, tidak ada yang lain. Kalau takut pada Allah itu ya berarti dunia tidak terlalu membuat dia gentar, situasi apapun. Jadi karakter pertama ini. Karakter selanjutnya adalah wirai, kalau bahasa sufinya warok. Bagi yang belajar tasawuf, warok itu kan kondisi jiwa yang hati-hati. Biasanya ilustrasinya kehati-hatian itu orang yang menjauh dari yang makruh dan yang syubhat. Itu orang hati-hati. Makruh itu kamu ambil boleh tapi lebih baik ditinggal. Kalau yang syubhat itu tidak jelas ini baik atau buruk. Orang wirai tidak cuma yang haram yang ditinggal, yang masih syubhat saja ditinggal. Khawatir nanti wong ini tidak jelas baik atau buruknya. Yang makruh ditinggal. Kenapa? Ya karena makruh itu kan memang lebih baik ditinggal. Jadi itu karakter kedua dari seorang Umar bin Abdul Aziz. Anaknya pernah protes, ini bapaknya kan hati-hati sekali. Umar bin Abdul Aziz itu hartanya dikembalikan semua ke negara. Bahkan harta keluarganya pun diminta untuk dikembalikan ke negara. Ini nanti yang antara lain menyebabkan beliau umurnya pendek. Karena beliau diracun. Meninggal diracun oleh keluarganya sendiri. Jadi mungkin karena sebelumnya kan yang namanya keluarga kerajaan itu kan hidupnya makmur. Apa-apa terjamin, fasilitas full. Tapi di zaman Umar tidak boleh semacam itu. Dia sendiri hidupnya sangat sederhana. Kalau ada harta-harta yang dulunya dari kas negara, dari Baitul Mal, semua disuruh mengembalikan.
Nanti ada dari keluarganya sendiri, ada yang tidak suka dan mengupah seorang pembantunya Umar sendiri untuk meracun Umar. Umar waktu diracun kabarnya tahu kalau dia diracun oleh pembantunya. Terus pembantunya ini sebelum beliau meninggal disuruh pergi sejauh mungkin yang tidak terlacak oleh orang. Karena kalau nanti beliau meninggal dan orang tahu dia diracun, dan yang racun pembantu itu nyawanya bisa terancam. Jadi sebelum meninggal yang racun ini, kamu pergi yang jauh, disangoni. Iya, itu karena dia khawatir, karena ini kan dia cuma alat, kan ada yang bayari. Oke, di situ juga ada cerita wirainya dia, misalnya yang paling terkenal kan cerita tentang lampu. Beliau itu kalau kerja, kalau urusan negara ya pakai lampunya negara tidak apa-apa, tapi begitu ganti urusan pribadi ya lampunya ganti yang lampu pribadi. Jadi meskipun di ruangan yang sama, jadi dia tidak mau. Itu namanya wirai, hati-hati. Makanya anaknya protes, karena kok makannya kok kita ini raja, makannya kasar terus, lebih enak teman-temannya. Anaknya kan protes. Terus Umar bilang, anakku, apa kamu senang makan makanan lezat tapi besok bapakmu masuk neraka? Ini perlu dijadikan kata mutiara untuk yang berniat korupsi. Ya, mikirnya jangan cuma sekarang kalau mau korupsi. Ya sekarang enak-enak, lezat-lezat, hidup nikmat, tapi besok masuk neraka. Dan jangan salah, akhirat itu lebih abadi, lebih panjang. Kalau orang cerdas mesti tidak milih itu. Oke. Bahkan beliau suatu ketika ada cerita pingin apel, terus ada keluarganya, pingin apel kok ndak ngomong-ngomong, dibeliin apel sak keranjang itu, tapi disuruh ambil lagi. Ya terima kasih sudah dibelikan, bawa pulang lagi aja, ndak apa-apa. Nah, terus ada yang tanya, wahai Amirul Mukminin, dikasih hadiah kan ndak apa-apa, Nabi dulu juga menerima hadiah. Jawabannya Umar, ya hadiah kalau zaman Nabi dulu memang hadiah, orang berterima kasih atas segala yang diberikan oleh Rasulullah. Tapi kalau orang ngasih hadiah saya, itu bukan hadiah, pasti suap. Besok kalau dia butuh apa-apa, ini mesti diungkit lagi, ini mesti disinggung-singgung lagi. Aku nolaknya ya susah karena sudah terlanjur nerima. Seandainya ini tak terima, maka ndaklah. Itu namanya warok, wirai. Jadi yang meragukan saja tidak, yang makruh saja tidak. Makruh itu kan lebih baik tidak. Makanya di tempat saya di Maguwo itu dulu ada pusat perbelanjaan namanya Makruh. Sekarang ganti Lotemat. Ya. Kenapa Makruh kok tutup? Karena tidak laku. Kenapa tidak laku? Namanya makruh. Coba namanya jangan makruh, sunnah apa wajib itu, mesti banyak yang datang. Oke, itu juga banyak. Sebenarnya banyak cerita-ceritanya, saya ambil beberapa ya. Suatu ketika dia pingin air panas, terus pelayannya masak di dapur umum. Dapur umum kan ya miliknya negara. Nah, terus begitu Umar tahu, loh ini wong saya yang butuh kok, bukan negara yang butuh kok, masaknya pakai fasilitas negara. Akhirnya coba dihitung tadi kayunya berapa yang dipakai. Setiap kayu terus dibayar oleh dia, dihitung. Nah, itu Umar bin Abdul Aziz. Jadi, yuk kita geleng-geleng aja kan lihat yang semacam ini. Seolah-olah di negeri dongeng, tapi kita pernah punya tokoh yang semacam ini. Kita jadikan benchmark. Siapa tahu di antara kalian nanti ada yang jadi khalifah. Nanti kalau, ya jangan khawatir kalau jadi khalifah nanti tak bikinkan gelar yang panjang.
Tak kasih gelar ngajinya di Sudirman, Amirul Mukminin As-Sudirmani Al-Yogjawi. Ya, jadi biar gelarnya panjang. Oke, karakter yang kedua. Jadi diinget-inget besok kalau jadi pemimpin harus wirai, mengedepankan kehati-hatian. Yang ketiga sederhana. Umar ini kebalikannya kalau dalam ceritanya. Sebelum beliau jadi khalifah ini hidupnya mewah. Beliau ini gubernur Hijaz, Mekah, Madinah. Tapi begitu jadi khalifah malah terbalik. Semua yang mewah-mewah diserahkan ke negara, beliau hidup dengan sederhana. Ada riwayat Abu Ja'far Al-Mansur tanya kepada putranya Umar, berapa kekayaan ayahmu saat menjabat jadi khalifah? 40.000 dinar, katanya Abdul Aziz. Ja'far bertanya lagi, lalu berapa kekayaan ayahmu saat meninggal dunia? 400 dinar. Malah susutnya banyak, katanya Abdul Aziz. Ya itu pun kalau tidak kurang. Jadi hidupnya sangat sederhana. Ada cerita Umar ini satu ketika waktu sakit dijenguk oleh sahabatnya Mas Salamah, masih keluarga bin Abdul Malik. Terus dia lihat, ini khalifah bajunya kok kusam amat ya. Bajunya kelihatannya nggak ganti-ganti. Perasaan baju itu terus kan gitu. Terus ditanya sama istrinya, apa ndak ada baju yang lain? Kasihan lah ini, nanti banyak orang jenguk khalifah kok bajunya kayak gitu. Kata istrinya, demi Allah, aku ndak punya baju lagi selain yang sekarang dipakai beliau. Jadi bajunya cuma itu. Kalau mau cari yang lain mungkin ya setara aja dengan baju yang dipakai itu. Adanya cuma itu. Jadi bayangkan ada sultan khalifah bajunya ndak ganti-ganti. Jadi acara apa saja mungkin bajunya itu. Meskipun acara jalan-jalan, acara kenegaraan, acara ya podo itu semua. Nah, itu mungkin tidak terbayang di kita, tapi dulu ada. Dan itu ngalah-ngalahi kalian kan. Kalian aja tiap kali mau ganti baju kan tidak mikir baju yang mana. Ya, kalau Umar mungkin tidak pakai banyak mikir, wong tidak ada yang dipikir, ya adanya cuma itu. Jadi di antara strategi biar kalian tidak boros pikiran itu, punya apa-apa jangan banyak-banyak. Orang yang uangnya banyak kan mikirnya lebih panjang, uangnya buat apa ini? Ini yang tidak punya uang kan tidak mikir, yang dipikir cuma satu, cara nyari uang gimana. Ya. Jadi beliau ini sederhana. Makannya juga sederhana. Itu ada cerita Umayyah Al-Khoshi yang tanya, waktu dia berkunjung ke rumahnya Umar, suguhannya kok cuma kacang terus sih. Apakah setiap hari Tuan makan dengan kacang saja? Katanya Fatimah, ya wahai anakku, ya ini makanannya Amirul Mukminin itu. Amirul Mukminin makanannya cuma kacang adas. Itu namanya hidup yang sederhana. Jadi kalau hidupnya semacam ini kan rakyat juga percaya, mantep, untuk mengikuti apa yang beliau perintahkan. Karakter selanjutnya, Umar ini seorang yang egaliter. Bukti pertama apa? Zaman itu ada namanya mawali. Mawali ini biasanya orang-orang non-muslim yang masuk Islam tapi bukan Arab. Biasanya mereka dari daerah taklukan. Mungkin orang Persia, mungkin orang Yunani. Nah ini zaman itu levelnya dianggap di bawah. Pokoknya yang level paling tinggi itu Arab. Yang bukan Arab namanya mawali. Dan mereka biasanya harus membayar namanya jizyah, karena ada di daerah taklukan. Nah, di zamannya Umar, orang-orang mawali ini disetarakan. Hak-haknya
dianggap sama dengan yang lain. Itu yang membedakan Umar dengan khalifah-khalifah sebelumnya. Dan nanti dalam sejarahnya, orang-orang Mawali inilah yang lama-lama memberontak pada dinasti Umayyah, dibantu oleh Bani Hashim, sehingga dinasti Umayyah jatuh, berdirilah dinasti Abbasiyah. Padahal sejak era Umar ini sebenarnya sudah diinisiasi, diawali untuk kita hidup bersama yang egaliter saja, wong sama-sama manusianya. Di zaman Umar sukses teknik untuk merangkul ini, termasuk para Mawali. Tapi nanti di zaman selanjutnya mungkin balik lagi ke asal, merasa bahwa orang Arab adalah sayyidnya umat. Orang Arab itu levelnya tinggi. Nah, mikirnya begitu. Jadi di era Umar hendaklah kita setara, sama saja, saling membantu demi syiarnya Islam. Contoh egaliter lagi, Umar ini khalifah, tapi dekat sama pembantu-pembantunya. Itu cerita panjang, itu silahkan dibaca sendiri. Jadi satu ketika Umar ini situasinya panas, terus minta tolong pembantunya, aku pingin tidur, tidak bisa tidur karena panas, mbok tolong aku dikipasi sama pembantunya sampai Umar ketiduran. Tapi lama-lama ngipasi, pembantunya juga ikut ngantuk. Akhirnya pembantunya ikut ketiduran. Begitu pembantunya ketiduran, Umar bangun, terus lihat pembantunya, kasihan sekali dia, panas-panas gini tidur. Kalau saya tadi kan dikipasi, akhirnya kipasnya diambil gantian. Umar yang ngipasi pembantunya. Begitu pembantunya sadar, wah dia tidak enak luar biasa, minta ampun-ampun. Tapi terus kata-katanya Umar, loh, engkau ini kan manusia sepertiku. Engkau merasakan panas sebagaimana aku juga merasakannya. Aku hanya ingin membuatmu nyaman dengan kipas ini, sebagaimana engkau membuatku nyaman. Jadi raja sama, ya kalau sekarang mungkin ajudan-ajudannya. Jadi sifatnya egaliter, setara. Toh tidak jadi hina kan, meskipun seorang khalifah ngipasi pembantunya. Orang justru menganggapnya mulia, tidak masalah. Jadi itu karakter yang ingin dikembangkan oleh Umar bin Abdul Aziz. Orang kecil akhirnya semakin hormat sama beliau. Maka cari pemimpin yang egaliter. Berarti apa? Orang dari kelompok apapun, suku apapun, agama manapun diperlakukan setara. Terus tawadhu. Tawadhu itu rendah hati. Cirinya orang tawadhu apa? Tidak ingin terkenal, tidak ingin menonjolkan diri. Jadi tawadhu itu bukan yang kalau jalan terus sambil nunduk-nunduk. Nggak. Kamu kan sering kalau ada orang jalan, permisi ya, sambil nunduk. Wah, tawadhu sekali. Belum. Jadi tawadhu itu ketika orang tidak mau menonjolkan diri, tidak menyombongkan dirinya, itu tawadhu namanya. Bisa sih, tapi ya tidak pamer-pamer, tidak ada perlunya ditunjuk-tunjukkan. Ya kalau memang butuh ya ditunjukkan, tapi kalau enggak ya enggak usah tak pamerin. Nah, itu namanya tawadhu. Kalau sekedar gitu aja kecil, tapi ya enggak usah tak tunjukin lah. Buat apa sih dipamer-pamerkan? Nah, itu orangnya namanya tawadhu. Satu ketika Umar itu khutbah. Umar ini dikenal orasinya bagus, pinter. Kalau ngomong misalnya tentang siksa neraka, banyak orang nangis. Nah, satu ketika beliau ini khutbah Idul Fitri. Mungkin karena khutbahnya sangat indah, banyak jamaah yang terharu, terhanyut, beberapa nangis. Nah, Umar ini lihat, ini jamaah kok sama nangis semua. Tiba-tiba dia berhenti. Terus khutbahnya ditutup. Padahal itu masih setengah jalan.
Terus ada seorang pejabat istana tanya, Amirul Mukminin, khutbah Anda itu kan membuat semua jamaah nangis terharu. Mereka ingin mendengar kelanjutannya. Kenapa tiba-tiba Anda berhenti? Aku tidak suka disanjung-sanjung dan dibangga-banggakan. Nanti kalau aku pulang mesti orang-orang bilang, wah khalifah khutbah sip. Ya kan? Kalau hari ini sudah di-share kemana-mana sudah khutbahnya. Nah itu makanya Umar enggak, ini kok orang mendengarkan khutbahku sampai segitunya, ini harus berhenti ini, nanti dipuji-puji aku. Itu Umar. Jadi kalau saya tiru sekarang, lu kamu kok lihat aku ngaji segitunya, ini harusnya berhenti nih. Nah ya, sudah jam 9 biar nggak capek. Oke. Jadi rakyatnya sangat cinta pada Umar sampai ada yang satu ketika, Umar, saya akan berusaha besok kalau engkau meninggal akan kita usahakan dimakamkan dekat makam Rasulullah. Tapi Umar menjawab, enggak, demi Allah, menghadap Allah dengan seluruh dosaku selain kemusyrikan lebih aku sukai daripada menganggap diriku layak mendapat penghormatan seperti itu. Enggak lah, enggak usah sampai segitunya lah. Kalau bahasa hari ini enggak usah lebay. Aku enggak semulia itu. Jadi aku enggak layak dapat kehormatan sebesar itu. Mending aku menghadap Allah dengan dosa-dosaku sendiri daripada aku malu. Mungkin beliau merasa nanti aku malu disetarakan, dijejer dengan Rasulullah. Itu namanya tawadhu. Jadi pemimpin yang tidak suka pamer, tidak suka menunjukkan kelihayannya, kemahirannya, kebesarannya. Jadi meskipun nggak ditunjukkan, orang juga sudah tahu kalau beliau orang besar. Terus masih karakter ininya, belum kebijaksanaan. Karakternya selanjutnya yang terkenal, beliau ini sabar, telaten. Satu ketika anaknya, ayah sampean ini kan sudah jadi khalifah, ayo kita jihad, kita basmi semua kemusyrikan, kita basmi semua kemaksiatan. Katanya Umar, sebentar, jangan tergesa-gesa anakku. Dalam Al-Quran saja Allah mencela dulu khamr 2 kali sebelum akhirnya mengharamkannya. Ya pelan-pelan, jangan langsung ditabrak dengan haram. Quran aja sebelum mengharamkan khamr dicela dulu. Maksudnya orang dipahamkan dulu bahayanya, kelirunya di mana, baru terus diharamkan. Kalau aku membawa seluruh kebenaran kepada rakyat dan mereka harus menerima seluruhnya pula, aku khawatir hal itu justru akan menimbulkan fitnah. Kayak Sunan Kalijogo, kayak Sunan Wali Songo, itu kan waktu berdakwah ya kalau mereka mau semua kebenaran bulat-bulat dipaksakan pada umat Islam yang ada. Tapi kan enggak, kalau dipaksa begitu mungkin rakyatnya malah lari. Pelan-pelan, biarkan mereka pinter dulu, biarkan mereka ngerti dulu, terus baru ditunjukkan halal haramnya. Itu namanya telaten, tidak kesusu meskipun punya power untuk itu. Jadi carilah pemimpin yang telaten dan sabar. Terus ini ada contoh. Jadi satu ketika anaknya menghadap lagi sama Umar, namanya Abdul Malik. Wahai Amirul Mukminin, sampean ini kok lambat ya? Jawaban apa yang engkau persiapkan di hadapan Allah di hari kiamat nanti seandainya Allah menanyakan padamu, mengapa engkau melihat kesesatan tapi tidak membasminya, dan engkau melihat sunnah tapi engkau tidak menghidupkannya di tengah masyarakat? Jawabannya Umar, semoga Allah mencurahkan rahmatnya kepadamu, semoga Allah memberikan ganjaran atas kebaikanmu, wahai anakku. Sesungguhnya kaummu melakukan perbuatan dalam agama ini sedikit demi sedikit. Jika aku melakukan pembasmian terhadap apa yang mereka lakukan,
maka aku tidak merasa aman bahwa tindakanku itu akan menimbulkan bencana dan pertumpahan darah, serta mereka akan menghujatku. Demi Allah, hilangnya dunia bagiku jauh lebih ringan daripada munculnya pertumpahan darah yang disebabkan oleh tindakanku. Jadi ini menghadapi banyak aliran-aliran. Ada yang dianggap sesat, ada yang dianggap lurus, ada yang dominan, ada yang pinggiran. Anaknya tidak telaten, mbok sudah kita punya kekuasaan, sikat saja semua yang kelihatannya maksiat, sesat. Wong kita punya tentara banyak, apa susahnya nyerbu mereka, bikin undang-undang yang melarang-larang mereka. Nah, jawabannya Umar, sebentar anakku, ya kamu orang baik sih ya, pikirannya simpel begitu. Ya kan gitu bahasa kasarnya Umar. Jadi rakyat itu macam-macam, tidak bisa sesederhana itu. Kalau tiba-tiba dipaksakan, tiba-tiba dilarang, kemungkinan bisa pertumpahan darah, muncul fitnah yang tidak karu-karuan. Kalau cuma mengenai aku sebagai raja tidak masalah, tapi kalau gara-gara keputusanku, tindakanku, terus umat saling menumpahkan darah, aku tidak bisa, karena Allah pasti murka dengan itu. Nah, itu yang saya sebut beliau telaten. Bukan berarti yang salah terus dibenarkan, tidak, diubah, tapi pelan-pelan. Manfaatkan jalur yang lembut, jangan jalur keras, karena yang terjadi nanti bisa bunuh-bunuhan, pertumpahan darah sesama muslim. Mengingatkan, meluruskan iya, tapi dengan cara yang baik, pelan-pelan. Nah, itu cari pemimpin yang model begini, yang berkarakter ini, adil. Kalau ini saya tidak perlu cerita, semua orang yakin bahwa beliau ini orang yang adil. Saya bawa satu cerita itu. Jadi satu ketika khalifah ini ke Mekah untuk pokoknya kalau bahasa sekarang belusuan. Ya, belusuan ke Mekah. Terus nyari ada masalah apa, kalau ada masalah diselesaikan. Terus mau pulang lagi ke Damaskus. Dinasti Umayyah ibu kotanya di Damaskus. Damaskus itu, ya kalau sekarang Suriah yang hancur itu. Dulu orang menyebutnya Syam. Sebelum Islam datang, ini ibu kotanya Romawi Timur. Jadi Dimaski, Damaskus, Damsyik nama yang sama, atau Syam, atau sekarang jadinya Suriah. Nah, Umar satu ketika dari Mekah ingin pulang, tiba-tiba ada orang datang, seorang warga. Orang ini bilang, aku sebenarnya dianiaya orang, tapi aku tidak sanggup cerita. Umar malah penasaran, kok apa sih maksudnya? Setelah dikejar-kejar, oh ternyata orang ini dizolimi oleh penguasa setempat. Hartanya dirampas, tapi kemudian dia dipaksa, kamu harus bersumpah tidak memperkarakan hal ini. Ya kalau bahasa sekarang, kamu harus bersumpah tidak lapor polisi, bahasanya gitu. Tapi hartanya dirampas oleh penguasa. Tapi dia tidak tahan, terus begitu lihat kok ada Umar yang belusuan, terus didatangi. Begitu diceritain, Umar langsung datang ke rumahnya penguasa itu. Kok ya kebetulan penguasanya sedang sholat, pejabat daerahnya sedang sholat, sholatnya lama digusuk-gusukkan. Nah, begitu selesai sholat, terus dia tergopoh-gopoh menemui Umar. Dibentak sama Umar, jangan tipu aku dengan kekusukanmu. Ya, itu bahasanya Umar gitu. Ayo, kembalikan harta orang ini yang pernah kamu ambil dan minta maaf sebagai gantinya. Jadi sudahlah, tidak usah gaya kusuk, urusanmu sekarang pokoknya balik kan gitu, nek bahasa Jawa. Kembalikan harta orang ini yang kamu zolimi. Setelah itu dia bilang pada orang tadi, sekarang pergilah, bawa hartamu, kamu tidak usah galau lagi, tidak usah mikir bahwa kamu melanggar sumpah. Nah, itu Umar. Jadi kalau urusan keadilan dia tegas, meskipun orangnya lembut.
Terus ini juga terkenal karakter selanjutnya, beliau ini pembela du'afa, orang-orang lemah. Dia ini dasar pemerintahannya adalah kasih sayang pada umat, pada rakyatnya. Menghukum iya, cuma sesuai kadar kesalahan. Kalau bisa dimaafkan ya dimaafkan. Perhatian paling besar pada orang-orang lemah. Orang lemah itu orang tua, janda tua yang hidupnya susah, bukan janda-janda muda yang masih ya keluarga yang punya banyak anak. Ini kan biasanya. Bahkan ceritanya di zaman Umar ini membayari orang untuk membimbing nuntun tunanetra. Jadi kalau ada tunanetra itu tidak ada tunanetra yang jalan sendirian di pinggir-pinggir jalan sambil bawa tongkat. Tidak ada. Zaman Umar ada yang selalu mendampingi karena dan mereka ini dibayari negara. Itu zaman Umar bin Abdul Aziz. Terus setiap kali ada peperangan mau diwanti-wanti jangan sampai menyakiti, membunuh wanita, anak-anak, tawanan dan seterusnya. Ini sudah lazim etika perangnya Islam. Tawanan juga diperlakukan yang baik. Tawanan termasuk golongan orang yang lemah. Dan para tawanan ini bebas menggunakan harta pribadinya. Kok kebetulan tawanan ini simpanannya banyak, ya tidak apa-apa menggunakan simpanannya. Itu diantara keberpihakannya. Malah ada cerita pencuri yang tertangkap, setelah diinterogasi dia bilangnya, saya ini lapar, keluargaku sudah berhari-hari tidak makan. Akhirnya malah dilepaskan, disangoni sama Umar. Jadi kalau ada orang kok kelaparan sampai mencuri, sementara tetangganya berlebih kaya raya, bukan salah yang mencuri. Jadi tidak mungkin orang semacam ini terus dikenakan potong tangan misalnya. Karena dia memang butuh. Jadi karakternya Umar, pembela du'afa. Nanti cerita-ceritanya banyak. Karakter selanjutnya beliau ini komunikatif. Saya bilang tadi dia pinter ngomong. Jadi orasinya bagus, retorikanya bagus. Itu contohnya. Ketika ada warga dizolimi, dia bilang, jangan khawatir, keadilan ada di depanmu. Dengan kalimatnya puitis. Ketika berhadapan dengan suami istri yang gegeran, dia bilang, kalian berdua sama-sama benar. Ini kalimat ampuh loh. Kalau kalian belo salah satu, biasanya hasilnya terus putus mesti. Tapi enggak, kamu sama-sama benar. Tinggal dimusyawarahkan saja enaknya gimana, kan gitu. Oke. Putranya sendiri, kalau pada putranya sendiri dia tegas. Kalau aku sampai tidak memperingatkan putraku sendiri, berarti aku ikut kezaliman. Kepada Khalifah Al-Walid bin Abdul Malik, jadi Umar ini waktu jadi gubernur Madinah, dia berani mengingatkan Khalifah. Cuma kalimatnya juga retoris. Dia pakai kalimat, Allah tahu bahwa Anda bukan khalifah pertama yang akan meninggal dunia. Jadi kono pimpinan zolimnya luar biasa, kan kita takut ngingetin. Didakwain aja pakai kalimat, ya ndak apa-apa sih, sampean bukan pemimpin pertama yang akan meninggal. Sebelumnya sudah banyak pemimpin yang meninggal. Jadi berarti apa? Jabatanmu ndak abadi, yang abadi justru setelah kamu meninggal itu. Makanya hati-hati, jangan zolim. Dunia ini cuma sementara. Berapa lama jadi presiden? 5 tahun cumaan. Nah, bahasa kasarnya ngono. Jadi jangan zolim. Terus katanya warga yang sayang sama Umar, saking sayangnya mereka bilang, kami akan selalu baik-baik saja selama Anda masih ada. Tapi Umar jawab, salah kalimatmu. Kalian semua akan baik-baik saja selama kalian tetap bertakwa pada Allah. Karena yang jamin kamu baik-baik saja itu bukan rajamu, tapi Allah. Nah, itu
gayanya Umar bin Abdul Aziz. Kalimatnya komunikatif. Oke, kita masuk sekarang ke yang sangat terkenal adalah kebijakan ekonominya. Saya tadi bilang Gemah Ripah Loh Jinawi Toto Tentrem Kertaraharjo. Gemah Ripah Loh Jinawi itu kondisi ekonominya luar biasa. Banyak riwayat yang menyebut bahwa di zaman Umar, amil zakat itu kesulitan nyari mustahik zakat. Jadi zakat ini diberikan ke siapa, itu kebingungan mereka. Dibandingkan sekarang ya, yang wajib zakat sembunyi-sembunyi. Sampai di mal-mal itu ada yang nari zakat bikin stand. Kalau zaman Umar tidak sampai seperti itu. Kesadaran masyarakatnya tinggi untuk berbagi sehingga kesejahteraan sosial naik. Ada beberapa kebijakan ekonomi yang populer dari Umar. Yang pertama misalnya gaji buruh dinaikkan setara gaji pejabat istana. Jangan dibayangkan terus jadi besar, kebalik. Karena sebelumnya gaji pejabat istananya yang diturunkan. Jadi karena gaji pejabat istananya diturunkan, yang menaikkan gaji buruh setara pejabat istana tidak berat. Karena memang di antara kebijakan awalnya Umar, pemimpin-pemimpin yang tidak kompeten, baik secara kemampuan maupun secara moral, diganti semua. Jadi pemimpinnya bagus-bagus semua, orientasinya bukan nyari uang dengan jabatannya, sehingga digaji tidak sangat besar pun tidak masalah. Jadi buruh, orang kecil jadi sejahtera. Semua pejabat dilarang menggunakan uang negara, uang umat untuk modal usaha pribadi. Itu kebijakan zaman itu luar biasa. Yang ketiga, ini mungkin kalau sekarang diterapkan bisa rame. Negara menanggung utang seseorang jika orang tersebut benar-benar terbukti tidak mampu membayar utang, selama hutangnya bukan untuk maksiat. Nah, ini kamu bolak-balik utang mesti kalau gitu. Belum punya rumah Pak, utang. Belum punya mobil Pak, utang. Mungkin kamu gitu dulu. Jadi ketika situasi ini bisa jalan, kalau dicermati ya sebenarnya kesuksesannya Umar bukan membuat dirinya sangat baik, tapi juga membuat masyarakat juga jadi masyarakat yang baik. Pemerintah percaya dengan rakyatnya, rakyat percaya dengan pemerintahnya, karena semuanya bisa dipercaya. Terus silahkan orang berusaha bebas, negara tidak banyak majeki, tidak mencampuri harga-harga. Tanah khoroj ini tanah rampasan perang, tidak boleh dijual, didaya gunakan saja untuk kepentingan umat Islam. Pajak petani diringankan. Terus pemerintah melakukan penghematan besar-besaran. Bahkan ada ilustrasi untuk nulis surat saja, katanya Umar, jika suratku ini tiba di tanganmu, maka pertajam pena dan perkecil tulisan. Gabungkan keperluan-keperluan yang banyak dalam satu lembar, karena kaum muslimin tidak memerlukan kata-kata yang panjang yang merugikan baitul mal. Jadi kalau mau nulis ya tidak usah bertele-tele basa-basi, maunya apa gitu aja. Pastikan penanya tajam, jadi nulis nggak usah ngulang-ngulang, ganti-ganti kertas. Terus ringkes keperluannya apa adanya. Itu gambaran bahwa penghematan, jangan boros. Kalau bisa hemat, mengapa harus boros? Kalau baju sedikit aja cukup, kenapa harus baju yang banyak? Kemudian juga orang-orang miskin dan terlantar, balita, yatim piatu yang orang tuanya gugur di medan perang dikasih tunjangan bulanan oleh negara. Nah, ini kebijakan ekonominya Umar bin Abdul Aziz. Termasuk ini yang populer, menghapus pajak untuk
mu'allaf. Jadi kalau ada mu'allaf, meskipun dia kaya raya, kebijakannya Umar, pajaknya dihapuskan. Ya ini kan dalam rangka dakwah, biar banyak orang yang tertarik sama Islam. Tidak apa-apa, meskipun dia kaya, tidak harus bayar pajak selama dia mu'allaf. Banyak gubernur yang keberatan, karena di wilayah yang dia kuasai itu banyak orang-orang semula non-muslim, dia dapat pajak besar. Sekarang mereka pindah masuk Islam, pajaknya menyusut banyak. Terus ngirim surat pada khalifah, misalnya itu Abdul Hamid bin Abdurrahman ngirim surat, "Mbok yo pajak untuk mu'alaf itu tidak usah dihapus." Jawabannya Umar bin Abdul Aziz, "Lupakan saja usulmu yang ingin tetap menarik pajak dari mereka. Ketahuilah sesungguhnya Allah mengutus Muhammad adalah untuk mengajak manusia beralih ke Islam, bukan untuk ditariki pajak." Ya, setiap orang kafir yang masuk Islam harus diberi bagian harta zakat dan tidak dikenakan kewajiban membayar pajak. Jadi dia dapat zakat, tidak boleh bayar pajak. Yang mewarisinya adalah keluarganya, dan keluarganya tetap bisa dapat hak waris seperti halnya orang-orang Islam. Ya kalau tidak punya hak waris, warisannya jadi milik kas negara. Gubernur Mesir juga protes, dijawab oleh Umar bin Abdul Aziz, "Sesungguhnya Allah mengutus Muhammad adalah sebagai Rasul yang menunjukkan manusia pada jalan yang lurus, bukan sebagai penarik pajak." Jadi untuk hal yang baik-baik semacam ini Umar tegas. Jadi demi apa? Syiarnya Islam, kejayaannya Islam, biar orang tertarik untuk masuk ke Islam dan terus mereka tahu isinya Islam yang baik-baik. Ini contohnya ilustrasi keberhasilan kebijakan ekonomi. Jadi suatu ketika Umar bin Abdul Aziz mengirim surat pada Hamid bin Abdurrahman, gubernur Irak, agar semua gaji dan hak rutin di provinsi itu dibayar. Balasannya Abdul Hamid, "Saya sudah bayar semua gaji dan hak-hak, tapi Baitul Mal masih banyak uangnya." Terus Umar merintah, "Kalau gitu cari orang yang dililit utang tapi tidak boros, beri dia uang untuk melunasi hutangnya." Sudah dilakukan, Abdul Hamid nulis surat lagi, "Saya sudah membayarkan utang mereka, tapi Baitul Mal masih sisa banyak." Umar merintah lagi, "Kalau ada orang lajang yang tidak punya harta, terus dia ingin nikah." Iya, seru ya, seneng kamu. "Nikahkan dia dan bayarlah maharnya." Abdul Hamid, "Kamu sing jomblo-jomblo santai kalau hidup zaman itu." Abdul Hamid terus balas menyurati Umar, "Saya sudah menikahkan semua jomblo yang ingin nikah, tapi uangnya juga masih sisa." Terus Umar memikirkan, "Kalau gitu coba cari orang yang biasa membayar jizyah dan kharaj." Ini orang-orang mawali tadi yang terpinggirkan tadi. "Kalau ada yang kurang modal, beri pinjaman pada mereka agar mampu mengolah tanahnya. Dan kita tidak nuntut pengembalian, kecuali nanti kalau sudah sukses setelah 1 atau 2 tahun. Nah, itu menggambarkan betapa suksesnya beliau meskipun hanya 2 tahun sekian bulan mengatasi problem ekonomi negara. Oke, yang ekonomi sudah. Sekarang tentang yang ilmu dan pendidikan. Saya bilang tadi Umar ini gurunya 33, yang 8 sahabat, yang 25 tabi'in. Maka beliau sangat concern dengan dunia pendidikan. Yang pertama-tama digarap oleh Umar adalah pendidiknya, guru-gurunya, dosen-dosennya. Yang digarap apa? Keluhuran budinya. Waktu dia ngangkat seorang guru untuk anak-anaknya, alasannya apa? Kok guru ini yang dipilih? Katanya, "Sahal, aku memilihmu mengajar anak-anakku karena aku sudah tahu siapa kamu dengan sebenar-benarnya.
Jadi usahakan belajar ke siapa, gurunya siapa, kamu harus tahu dulu. Yang diketahui apa? Keluhuran budinya, moralnya. Itu penting. Jadi gurunya harus dijamin bermoral. Ya kalau sudah guru, kalau profesinya, profesionalitasnya kan pasti di bidangnya dia pinter. Tapi kalau moralnya rusak, bisa merusak anak didiknya. Maka garap dulu pendidiknya, nyari guru yang bermoral. Guru apapun, tidak cuma guru agama. Nasihatnya pada para pendidik, Umar pernah bilang, wahai para pendidik, jauhi kata-kata kasar. Jadi kalau ngomong jangan kasar, jangan bercanda tanpa batas karena membutakan hati. Bercanda boleh tapi harus tahu batas. Ya sekali-sekali. Guyonnya dikit-dikit, jangan banyak-banyak. Kalau terlalu banyak nanti jadi stand up komedi, tidak jadi belajar. Jadi jangan terlalu banyak bercanda, jangan terlalu sibuk dengan hiburan-hiburan yang bisa mengganggu konsentrasi. Hiburan boleh, tapi jangan terlalu fokus ke situ. Susahnya hari ini hiburanmu ada di tanganmu, HP. Itu jangan terlalu sibuk dengan HP. Kalau bahasanya dirubah begitu, karena bisa mengganggu konsentrasi. Boleh punya HP, boleh lihat HP, neng yo jangan sampai segitunya lah jatuh cinta sama HP. Berdoa dulu sebelum belajar, mulai pelajaran dengan Fatihah. Jangan lupa fisik, belajar yo belajar, cuma yo jangan baca buku 24 jam. Fisikmu juga harus kuat. Jangan lupa istirahat, tidur siang ndak apa-apa. Kalau kalian kan memang tidur siang selalu karena malamnya melek. Ya maksudnya yang imbang, ya belajar, ya istirahat. Kemudian nasihatnya lagi, ikatlah ilmu dengan tulisan atau catatan. Nggak usah malu nyatet, Pak kan lebih keren dihafalkan. Nggak, lebih terjamin kalau ditulis. Makanya saya pakai ini lebih terjamin daripada ngewarang dihafalkan, nek keliru malah bahaya. Jadi mending ditulis saja, nanti lebih terkontrol yang disampaikan. Jadi ikatlah ilmu dengan tulisan. Ya kalau levelmu level Imam Syafi'i itu ndak apa-apa dihafalkan. Ya, kamu kan levelnya masih level yang sekarang hafal sebentar lagi hilang. Jadi ya ditulis, ndak apa-apa, dicatat kalau ada yang penting. Nah, yang paling terkenal lagi zaman Umar kan, yang mahasiswa tafsir, mahasiswa hadis pasti ingat bahwa di era inilah dimulai usaha kodifikasi hadis. Jadi mulai hadis dibukukan. Itu perintah suratnya pada Abu Bakar bin Hazm yang terkenal sekali. Himpunlah hadis-hadis Rasulullah, lalu tulislah, katanya Umar. Soalnya aku khawatir dengan melemahnya semangat kegiatan keilmuan dan hilangnya para ulama. Ditulis sajalah hadis-hadis itu karena kelihatannya generasi muda sudah mulai lemah semangat keilmuannya, sementara yang tua para ulama sudah banyak yang meninggal. Nah, jadi karena aku khawatir dengan situasi ini, tulislah hadis, cuma yo hati-hati, tulislah yang hadisnya Rasul saja. Sebarkan ilmu, adakan majelis-majelis taklim sebagai sarana bagi siapapun yang ingin belajar. Karena sesungguhnya ilmu itu selalu ada gunanya. Ini suratnya pada Abu Bakar bin Hazm. Jadi cari pemimpin yang perhatian pada ilmu dan dunia pendidikan. Selain fokus juga ke dunia ekonomi. Pembangunan. Logikanya Umar bin Abdul Aziz, kalau dia ingin bangun, logikanya dua. Bangun itu untuk kesejahteraan, bukan untuk kebanggaan. Jadi kan banyak sekarang bangun yang untuk dipamerkan, manfaatnya tidak tahu. Untuk kebanggaan itu kan hanya untuk dilihat, dipamerkan, dibangga-banggakan. Nah, kalau logikanya Umar, bangun itu untuk kesejahteraan. Misalnya zaman Umar ada
kedai sosial. Kedai sosial itu kayak rumah singgah yang didirikan di mana-mana. Siapa butuh nggak harus cari hotel, bisa nginep di situ gratis. Tugasnya misalnya itu, Umar memerintahkan Sulaiman bin Abu Sari untuk ngopeni kedai sosial. Katanya Umar, kalau ada warga muslim yang mampir, jamulah ia selama sehari semalam. Beri makan pula binatang kendaraannya. Yo, kalau zaman dulu kendaraannya kan binatang, kalau sekarang mungkin kasih bensin motornya, mobilnya. Jika dia miskin, jamu selama 2 hari 2 malam tidak apa-apa. Kalau dia kehabisan bekal, antarkan dia ke kampung halamannya dengan cuma-cuma. Jadi zaman itu ada kedai-kedai sosial. Jadi kalau kalian mau touring, ya nggak usah nyari hotel. Di sana yang banyak kedai, kamu bisa nginep di situ dan dijamu ya nggak lama-lama. Semalam nggak apa-apa. Terus kamu kan paginya melanjutkan perjalanan. Atau kalau miskin 2 hari nggak apa-apa. Kalau nggak punya apa-apa, ya diantarkan aja pulang ke kampung halamannya. Kan itu gratis, nggak apa-apa. Nah, itu zaman Umar. Jadi bikin apa-apa itu pertimbangannya kesejahteraan rakyatnya. Zaman saya kecil dulu di desa-desa itu ada namanya banjar. Banjar itu bisa orang nginep di situ. Saya tidak tahu sekarang apa masih ada ya di desa-desa, banjar desa itu. Jadi tidak harus kamu nyari hotel, tidak harus, meskipun backpacker tidak apa-apa, nginep di banjar desa. Dan di kampung saya dulu masih banyak orang yang di depan rumahnya ada semacam ya ember dari tanah liat, tempayan, isinya air. Jadi siapapun lewat bisa ngambil air minum di situ. Sekarang mungkin tidak ada tradisi semacam itu. Kamu boleh mulai. Ya kalau uangmu banyak, aqua, taruh depan kos-kosanmu, siapa lewat silahkan minum. Kalau enggak ya kamu masak air sendiri. Lo itu kelihatannya simpel, tapi itu sedekah. Jadi berbagi dengan orang lain. Orang cuma air putih aja kok, enggak apa-apa. Ini tradisi-tradisi yang menghilang hari ini. Oke, ini kalau menghadapi konflik. Misalnya Umar kalau ada konflik, misalnya ada konflik ini, ada orang yang ganti bacaan sholawat. Bacaan sholawatnya diganti pujian-pujian, doa-doa pada pemimpin mereka. Nah, ini ada kasus itu. Dilaporkan pada Umar. Umar akhirnya bikin kebijakan begini. Telah terjadi penyimpangan. Kebetulan ini yang melakukan penyimpangan ini kelompok-kelompok seniman. Oleh para seniman, mereka melecehkan Rasulullah dan keluarganya serta kaum mukminin. Maka setibanya suratku ini, tolong cegahlah tindakan mereka. Dan supaya mereka tetap membaca sholawat kepada beliau Rasulullah dan keluarganya. Selain itu mereka boleh berdoa apa saja. Yo tetap bacalah sholawat. Muji pemimpin, mendoakan pemimpin tidak apa-apa. Cuma ya sholawatnya dihidupkan lagi. Nah, itu kebijakannya Umar. Tidak kok ujuk-ujuk dipersekusi, dieksekusi. Tidak. Diingatkan mereka, tidak boleh kamu kayak gitu, itu sesat. Mau mendoakan nenek moyang pemimpin, monggo. Tapi tidak usah ngubah-ngubah sholawat. Tetap bacalah sholawat. Nah, itu namanya kebijakan. Satu ketika ada yang mencaci maki Umar. Gubernur Irak ngirim surat. Ada seseorang yang mencaci maki Anda. Aku menangkapnya dan bermaksud tak hukum, tak bunuh. Khalifah Umar segera balas, lepaskan dan maafkanlah dia. Kalau sampai kamu berani membunuhnya, aku akan menghukum mati kamu. Ya, jadi dia ndak. Kalau yang dicela pribadi, ndak usahlah pakai dihukum. Kalau kamu berani menghukum-hukum orang yang mencela, nanti orang malah ndak berani lagi ngeritik aku. Padahal kritik itu perlu untuk perbaikan. Yang ndak mau dikritik ndak akan jadi lebih baik, karena yang sekarang dianggap sudah baik.
Ya yang sekarang ya insya Allah sudah baik, tapi kan di titik tertentu ada kelemahannya. Di situ gunanya kritik. Dan Umar sadar betul itu. Makanya jangan bungkem, jangan menghukum orang yang mengkritik. Mungkin orangnya kurang pinter sehingga kritiknya keluarnya caci maki. Itu yang ada di pikirannya Umar. Oke, satu ketika Umar ditanya tentang konflik antara Bani Hashim, Bani Umayyah. Ini kan konflik yang tidak selesai-selesai sepanjang sejarah Islam. Bani Hashim dan Bani Umayyah. Katanya Umar, itu kan peristiwa berdarah. Dan Allah menjaga tanganku dari peristiwa itu. Tetapi apakah aku tidak boleh membersihkannya dengan lidahku? Sahabat-sahabat Rasulullah mengumpamakannya sebagai penyakit mata yang dalam mengobatinya tidak usah menyentuhnya. Jadi ini Umar, ya itu konflik simbah-simbah bapak-bapak kita dulu yang berdarah-darah. Alhamdulillah aku tidak terlibat, tapi sekarang aku yang megang kekuasaannya umat Islam, maka aku tidak akan ikut-ikut konflik itu. Dengan kekuasaanku mungkin aku bisa meredakan konflik ini. Terus Umar pinjam istilahnya para sahabat. Kalau ini penyakit, namanya penyakit mata. Penyakit mata itu mengobatinya harus berjarak. Tidak boleh langsung menyentuh matanya. Jadi bukan tidak kayak penyakit capek. Misalnya capek kan kamu harus malah nempel sama capeknya dipijat. Kalau berjarak malah tidak. Pijet berjarak kan nggak jadi pijet. Tapi kalau sakit mata tidak boleh nempel. Jadi, nah konfliknya antar umat Islam ini kayak penyakit mata. Iya harus diselesaikan oleh yang berkepentingan, tapi kalau bisa ambil jarak. Jangan melibatkan diri. Karena begitu melibatkan diri di dalam biasanya terputar di situ. Nah itu makanya sahabat-sahabat Rasulullah mengumpamakannya seperti penyakit mata. Yang monumental dari Umar bin Abdul Aziz lagi, di zaman Umar dihentikan caci maki pada sahabat Ali bin Abi Thalib. Sebelum eranya Umar, setiap kali khutbah Jumat itu selalu diakhiri dengan maki-maki Ali. Ya biasa itu dalam rangka rivalitas Bani Umayyah, Bani Abbasiyah. Disitulah nanti oleh Umar sudahlah dihentikan budaya caci maki itu. Umar merasa bahwa tidak mungkin saya mencaci maki orang yang dijamin masuk surga, pemimpin yang dicintai Allah, dicintai Rasulnya. Jadi tradisi ini harus dihentikan. Itu yang mungkin membuat Umar tidak populer di kalangan keluarganya sendiri, Bani Umayyah. Dan itu nanti jadi awal. Setiap kali khutbah Jumat kan yang dibaca diganti dengan surat An-Nahl ayat 90 itu. Setiap khotib kan pasti baca itu, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadzakkarun. Karena pasti baca itu khotib. Ini sebenarnya ijtihadnya Umar untuk ganti, karena sebelumnya setiap kali khutbah selesai isinya maki-maki. Nah, jadi dimanapun ada khutbah kok isinya maki-maki, kalau bisa digantilah. Itu dalilnya mana? Manut Umar bin Abdul Aziz. Jangan ada khutbah yang isinya maki-maki. Oke. Nah, saya membawa beberapa surat, karena ada beberapa kitab yang isinya surat-suratnya Umar. Saya ambil beberapa yang unik-unik, mungkin bermanfaat. Jadi satu ketika Umar ini dikomplain sama anak buahnya. Ada seorang hakim yang protes, kita ini kerjanya berat, tiap hari harus lembur, gajinya nggak seberapa, saya pingin mundur sajalah. Terus dikirimi surat oleh Umar, kawan, bayangkanlah olehmu para penghuni neraka yang harus terus begadang karena kesakitan menahan siksa untuk selamanya.
Aku yakin hal itu akan menggugah kesadaranmu dan kembali berbakti pada Allah. Jangan sampai ketakutanmu menyimpang dari jalan yang benar dan justru membuatmu kehilangan harapan dan bernasib buruk di sisinya. Kalau kamu mengeluh, kamu capek, tidak sempat tidur, dan ini jadi alasan kamu tidak serius, sehingga kamu menyimpang dari jalannya, berarti kamu besok masuk neraka. Ingatlah, di neraka kamu begadang terus. Nggak mungkin kamu di neraka sempat tidur. Jadi makanya sudahlah, kerja sesuai tanggung jawab kewajibanmu secara serius, karena tugasmu itu. Nah, itu ini ngirimi surat pada pejabat-pejabat yang males, yang tidak tanggung jawab. Ada lagi surat dari Gubernur Abu Bakar bin Hazm. Ini sebenarnya permohonannya masuk akal, cuma Umar tadi kan hati-hati dan mengutamakan kesejahteraan rakyat. Jadi beliau ini minta lampu di jalan yang menuju masjid. Jalan ini kan gelap. Kalau untuk sholat isya sama sholat subuh, sebenarnya yang dikirimi khalifah sebelumnya, Khalifah Sulaiman. Cuma ini diteruskan khalifahnya oleh Umar, ya otomatis yang harus jawab suratnya Umar. Terus dijawab oleh Umar, aku sudah membaca suratmu Ibnu Hazm, karena Khalifah Sulaiman sudah tidak ada, maka sebagai penggantinya aku yang harus menanggapinya. Aku sudah paham permintaanmu. Tapi sejak dulu aku melihatmu biasa keluar rumah menuju masjid pada malam yang gelap gulita tanpa penerangan sama sekali. Dan aku pikir waktu itu keadaanmu sama seperti sekarang. Jadi sebaiknya lupakan saja keinginanmu itu. Sekian dan mudah-mudahan kamu selalu selamat sejahtera. Jadi bahasa kasarnya, kebutuhan negara banyak. Kalau sekedar jalan menuju masjidmu, sejak dulu aku lihat kamu ke masjid di gelap-gelapan juga tidak apa-apa toh. Jadi daripada uangnya aku boroskan untuk ini, ada yang lebih penting. Jadi lupakan saja permintaanmu itu, semoga kamu selamat. Nah, itu jawabannya Umar. Ini namanya prioritas. Bukan berarti jalan itu tidak penting, tapi banyak hal lain lebih penting. Selama ini toh kamu juga lewat jalan itu, jamaah juga tetap ramai dan gak masalah. Itu jawabannya Umar. Terus ada lagi surat pada Adi bin Arthod. Ini seorang gubernur yang satu ketika dia menangkap tawanan yang mau makar. Dia minta izin, tawanan ini saya siksanya ya, biar dia ngaku. Umar balas cepat-cepat, suratmu sudah aku baca dan aku sudah paham maksudmu. Tapi aku benar-benar heran, mengapa kamu minta izin padaku untuk menyiksa makhluk Allah? Kamu pikir aku ini benteng yang bisa melindungimu dari siksanya? Jika memang ada bukti, maka tindaklah ia berdasarkan bukti yang ada. Atau jika ia mengaku, tindaklah berdasarkan pengakuannya. Tapi jika ia menyangkal dan berani bersumpah pada Allah, maka lepaskanlah ia. Sungguh bagiku lebih senang ia bertemu Allah dengan membawa kejahatannya daripada aku bertemu Allah dengan berlumuran darahnya. Jadi ngapain dadak disiksa-siksa segala? Kalau tidak mau ngaku ya sudah. Gitu loh. Mending salah melepaskan daripada salah menghukum. Karena resikonya panjang. Kalau salah menghukum, pertanggungjawabannya ke atas. Kalau ada bukti, hukum sesuai bukti itu. Kalau ada pengakuan, sesuai pengakuan. Kalau tidak ngaku, bersumpah demi Allah, tidak, ya sudah dilepaskan. Nah, itu kebijakannya Umar. Terus ada lagi, pokoknya malam ini saya kasih banyak gambaran pemimpin ideal versi dunia Islam. Satu ketika anaknya pinjam duit untuk kawin pada ayahnya, malah dimarahi sama Umar.
Demi Allah, aku sudah membaca permintaanmu yang amat bodoh itu. Asal kamu tahu, masih banyak anak cucu sahabat muhajirin yang belum beristri karena ketidakmampuannya. Masih banyak jomblo-jomblo yang penasaran, tersingkirkan. Kalau mau kawin, kamu jual saja tanah keluarga, lalu uangnya kamu gunakan untuk memenuhi keperluanmu itu. Pantang bagiku mengambil harta Allah untuk kepentingan pribadi atau keluarga. Jadi anaknya sendiri mau kawin, pinjem uang negara ndak boleh, apalagi orang lain, apalagi dirinya sendiri. Mending uangnya dipakai untuk membantu menikahkan putra-putra muhajirin, putra-putra ansor yang miskin, yang sulit menikah karena nggak punya biaya. Nah itu Umar. Oke, itu contoh surat. Baru sekarang kita lihat ada beberapa pemikiran-pemikirannya yang mungkin penting. Kurang 10 menit. Oke, ini salah satu pidatonya. Suatu ketika Umar pidato begini, para hadirin sekalian, sesungguhnya dunia ialah ajal yang terbatas, harapan yang terkurangi, dan pengantar ke negeri yang lain. Mudah-mudahan Allah menyayangi orang yang selalu memikirkan urusannya, menasehati dirinya, takut kepada Tuhannya, berusaha mengurangi dosanya, dan menerangi hatinya. Perhatikan hal-hal itu. Yang pertama, hiduplah secara serius, jadi memikirkan urusannya. Yang kedua, nasihati dirimu. Kalau dalam agama namanya muhasabah. Yang ketiga, takutlah hanya kepada Tuhanmu. Yang keempat, kurangi dosamu. Bukan hapus dosamu, abot nek menghapus dosa, kurang ono. Yang biasanya suka bohong sehari 3 kali, ya kurangilah 2,5 kali misalnya. Ya, ndak terlalu, biasanya bohong temen, ini ndak terlalu bohong, dikurangi, dan terangilah hatimu. Para hadirin sekalian, aku yakin kalian semua tahu bahwa Adam, nenek moyang kalian, diusir dari surga hanya karena melakukan satu kesalahan. Tapi Tuhan kalian berjanji akan menerima taubat. Karena itu, hendaklah setiap kalian waspada terhadap kesalahannya dan berharap penuh kepada Tuhannya. Waspadalah, jangan menyepelekan salah yang kecil, dosa yang menurutmu sepele. Misalnya pakai baju temennya nggak izin, misalnya temennya sampai marah-marah, itu kan sepele. Allah besok minta maaf, beres Pak. Hati-hati, dosa sekecil apapun itu bisa fatal akibatnya kalau Allah tidak berkenan. Adam itu dikeluarkan dari surga karena dosa cuma satu tok, yaitu makan. Iya kan? Dosanya Nabi Adam kan makan buah khuldi, yang buah itu dilarang oleh Allah. Itu dia dikeluarkan dari surga. Loh, kalau logika Adam ini diterapkan ke kalian, kalian tidak bisa mlebu surga, dosamu banyak. Tapi ya tetaplah berharap sama Allah, karena Allah Maha penerima taubat. Itu nasihatnya Umar bin Abdul Aziz. Ada 3 hal yang menunjang kesempurnaan akhlak seseorang. Yaitu yang pertama apa? Dapat mengendalikan amarahnya sehingga tidak keluar dari kebenaran. Yang kedua, bisa menguasai rasa senangnya sehingga tidak terjebak dalam kebatilan. Yang ketiga, bersikap arif dan sabar jika sedang berkuasa. Ingat-ingat 3 ini. Orang biasanya terjebak di 3 ini. Saat marah, saat senang, dan saat berkuasa. Kok sedih enggak Pak? Enggak.
Kalau sedih biasanya kamu malah ingat Allah, pingin tobat. Tapi kalau kamu sedang seneng biasanya lupa. Hidupmu kalau lancar-lancar saja, rutin-rutin saja, kan kamu jarang ingat Allah. Biasa-biasa saja jarang ingat Allah, apalagi seneng. Tapi kalau sumpek lebih ingat. Maka waspada kalau kamu pas senang atau pas marah. Kalau ini sudah umum, kalau orang marah itu sedang di luar kontrol. Atau yang ketiga, sedang punya kuasa. 3 hal ini memabukkan: kekuasaan, kemarahan, dan kesenangan. Hati-hati, kalau kita bisa mengendalikan 3 hal ini, maka kita menuju kesempurnaan akhlak, katanya Umar bin Abdul Aziz. Oke, terus kalau ini nasihatnya bagi yang ingin amar ma'ruf nahi mungkar, melakukan perbaikan dan kebaikan di tengah masyarakat. Nasihatnya Umar, kalau kamu bisa menyembuhkan luka temanmu tanpa membakar kulitnya dengan besi panas, lebih baik kamu tidak melakukan cara yang menyakiti itu. Jadi menasehati teman, menunjukkan kebaikan dengan cara menyakiti, itu kan menyembuhkan luka dengan membakar kulit dengan besi panas. Kalau bisa mbok jangan gitu. Iyalah, kalau seandainya temanmu salah, iya, temanmu maksiat, iya, tapi jangan gitu cara memperbaikinya. Karena tujuanmu mengobati luka, tapi hasilnya adalah luka baru yang lebih sakit. Amar ma'ruf iya, nahi mungkar iya, tapi jangan dengan cara yang lebih menyakiti. Karena itu sama dengan mengobati luka dengan besi panas. Nah, itu petuah dari Umar bin Abdul Aziz. Tuntutlah ilmu, karena ilmu adalah hiasan bagi orang kaya dan pertolongan bagi orang miskin. Tidak ada seorang pun yang tidak membutuhkan ilmu. Sedapat mungkin jadilah orang yang menguasai ilmu, atau yang mempelajarinya, atau yang mencintainya, atau paling sedikit tidak membencinya. Kalau mungkin jadi orang yang menguasai ilmu. Kalau tidak bisa, ya kayak kita ini paling tidak orang yang mempelajari ilmu. Kalau tidak bisa, belajar saja tidak sempat, tidak apa-apalah. Paling tidak kamu cinta sama ilmu. Kalau cinta saja tidak bisa, Pak, gak bisa Pak saya cinta, ya sudah, paling tidak jangan benci sama ilmu. Ini menunjukkan bahwa ilmu itu sangat penting. Kalau bisa dikuasai, dikuasai. Kalau belum bisa, dipelajari. Dipelajari kok masih tidak bisa, ya paling tidak kamu cintai. Dicintai kok susah Pak, ya tidak, paling tidak kamu tidak benci lah sama ilmu. Itu nasihatnya Umar. Oke. Ini satu ketika sebelum beliau meninggal, ada yang tanya, wahai Amirul Mukminin, tidakkah engkau mau mewariskan sesuatu pada anak-anakmu? Sampean ini hidupnya kok sederhana sekali. Lah nanti tinggalannya apa pada anak-anak? Jawabannya Umar, apa yang ingin kuwariskan? Aku tidak punya apa-apa. Lu mengapa engkau tinggalkan anakmu dalam keadaan tidak punya apa-apa? Jawabannya Umar, jika anakku orang soleh, Allah yang akan mengurus orang-orang soleh. Tapi jika anakku orang yang tidak soleh, aku tidak mau meninggalkan hartaku di tangan orang yang mendurhakai Allah dan menggunakan hartaku untuk mendurhakai Allah. Tidak usah ditinggal. Berarti apa? Warisan yang paling berharga itu apa? Kesolehan. Jadikan anakmu jadi anak yang soleh. Kalau tidak, kamu tidak pantas mewarisi hartanya juga. Karena harta itu akan dipergunakan untuk mendurhakai Allah, menggunakan harta di jalan yang dimurkai oleh Allah. Nah, itu jawabannya Umar bin Abdul Aziz. Terakhir, ini kalimat pada anaknya. Satu ketika Umar bilang pada anaknya, ya bunayya idza soluhar ra'su falaisa alal jasadi ba'sun. Wahai anakku, kalau isi kepala beres,
maka tidak akan ada masalah terhadap jasmani, dunia nyata, jasadmu. Jadi kalau isi kepalamu beres, hidupmu akan beres. Falaisa alal jasadi ba'sun itu, maka tubuhmu tidak akan punya masalah apa-apa. Berarti yang dibereskan pertama apa? Isi kepala, pikiran, ilmu. Dunia ini kacau karena ro'esnya tidak soleh, isi kepalanya tidak beres. Kalau isi kepala beres, maka laisa alal jasadi ba'sun. Kalimat ini diucapkan oleh Umar sama anaknya karena satu ketika anaknya ini melihat ada segerombolan domba, di tengah-tengahnya ada serigala. Tapi kok dombanya malah aman, tidak dimakan tuh oleh serigala. Kok bisa begitu? Jawabannya Umar, idza soluhar ra'su falaisa alal jasadi ba'sun. Kalau kepalanya beres, berarti apa? Meskipun dia serigala, isi kepalanya bukan isi kepala untuk memangsa. Jadi domba-domba pun aman. Meskipun dia punya kemampuan, serigala itu punya kemampuan untuk makan semua domba itu, serigala itu tidak makan. Kenapa? Mungkin serigala itu isi kepalanya beda. Ya, kalau isi kepalanya biasa itu kan kiasan untuk menjelaskan ini. Bahwa kalau isi kepalanya lurus, ya mungkin habis domba itu. Tapi soluhar ra'su, isi kepalanya soleh, makanya dombanya aman. Kalian juga begitu. Kalau isi kepalamu beres, semua hal dalam hidupmu akan beres. Kuncinya ada di situ. Yang di luar diri tidak bisa mempengaruhimu. Kalau isi kepalamu sudah tertata, rapi, beres. Oke. Saya kira itu malam ini isinya cerita show menunjukkan bahwa kita punya tokoh besar, kita punya ideal, kita punya idola yang bisa ditiru. Yang beliau kalau pakai bahasa filsafat tidak cuma sofia tapi juga phronesis. Tidak cuma punya kebijaksanaan teoritis. Tokoh-tokoh yang banyak kita kaji kemarin-kemarin kan teorinya bagus-bagus tapi hanya teori, hanya konsep. Beliau ini kebijaksanaannya sudah kebijaksanaan praksis, namanya phronesis. Perilakunya bijaksana, tidak cuma pikirannya yang bijaksana. Kalau sofia itu kan kebijaksanaan tapi pikiran. Nah, beliau ini, Umar bin Abdul Aziz ini, orang kalau mau belajar tidak buka buku tapi lihat aja sejarah hidup beliau, yang beliau lakukan. Itulah pelajarannya. Oke, saya kira itu untuk Umar bin Abdul Aziz. Minggu depan kita ke India, ketemu Sultan Akbar Agung, Jamaluddin Muhammad Akbar. Kalau besok lebih filosofis gagasannya, karena beliau punya, dengan kekuasaannya menggagas model keberagamaan baru namanya dini ilahi, yang nanti bisa mirip-mirip ditandingkan dengan tokoh terakhir kita Sultan Agung. Oke, saya